Ning Ummi, karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Nama lengkapnya Ummi Salamah. Kawan-kawannya di pesantren Tarbiyatul Muallimin bagian putra wal Muallimat bagian putri memanggilnya Ning Ummi. Ning adalah panggilan untuk anak perempuan kiai, seperti Gus untuk anak laki-laki. Ning Ummi merupakan wujud dari ciptaan Tuhan yang sempurna. Orang akan bingung dan sulit mengatakan apa yang paling istimewa pada Ning Ummi, karena hampir semua yang ada pada dirinya istimewa. Tubuhnya istimewa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak kurus dan tidak gemuk. Wajahnya istimewa, ayu dan selalu segar seperti habis mandi. Dilengkapi dua mata cemerlang berbulu lentik dan dinaungi dua alis yang lembut rapi, membuat setiap orang yang menatapnya berdebar-debar. Hidungnya yang mancung terletak pas di atas bibirnya yang merah sehat dan seperti selalu basah. Serasi benar dengan pipi dan dagunya yang licin lembut. Serasi benar dengan pipi dan dagunya yang licin lembut. Kesemuanya itu dilingkari jilbab yang justru semakin menonjolkan kemolekan wajahnya. Dan bayangkan, keistimewaan fisik itu masih ditambah dengan keistimewaan lain seperti kecerdasan dan aktivitas dalam berbagai kegiatan intern maupun ekstern pesantren. Maka tidak heran bila Ning Ummi Salamah binti Kiai Abdur Razak menjadi kembang dan sekaligus kebanggaan pesantren. Di kalangan santri-santri putra, Ning Ummi bagaikan superstar, mengalahkan bintang-bintang film yang menjadi idola saat itu. Banyak tulisan seputar Ning Ummi dengan ungkapan-ungkapan menggelitik sengaja dipajang di godaan-godaan tempat tinggal santri atau bahkan di dinding-dinding kamar mandi umum. Sebagian malah diberi gambar perempuan. Ada yang singkat-singkat saja seperti "Oh, ummiku", Ummi plus dullah, "Ning ummiku sayang". Ada yang seperti memo buat Ning Ummi, "I love you Ummi, ana bahibik". Ning Ummi, tunggulah aku. Ning Ummi, kau sedang apa? Aku sedang mengingatmu. Hanya kau, Ummi Salamah, pilihanku. Ummi, tak dapat gadismu, jandamu pun jadi. Ada juga yang lebih konstruktif, misalnya, kau mau Ning Ummi, belajar sungguh-sungguh. Atau, mana mungkin Ning Ummi mau dengan pemuda bodoh. Memang belum jelas benar apakah coretan-coretan itu ungkapan sebenarnya dari perasaan mereka terhadap Ning Ummi, ataukah itu hanya merupakan keisengan anak muda. Namun setidak-tidaknya hal itu cukup menjadi bukti bahwa Ning Ummi memang menjadi pujaan pesantren, minimal di Tarbiyatul Muta'alliminnya. Sikap santri-santri putri sendiri yang setiap hari bergaul langsung dengan Ning Ummi yang kebetulan ketua pengurus pondok putri ternyata tidak sama persis dengan sikap santri-santri putra. Memang tidak sedikit rekannya yang mengaguminya, terutama karena kecantikan dan kepintarannya. Namun banyak juga yang meski tidak terang-terangan kurang menyukai putri Kiai Abdur Razak ini. Cantiknya memang cantik, kata Ning Saudah,
kawan sekelas Ning Umi, kepada kawan-kawannya yang sama-sama sedang mencuci di pelataran sumur pondok. Pandainya memang pandai, tapi tukas Nuni yang tahu kedua putri kiai itu diam-diam bersaing. Neng Saudah nyablek paha Nuni gemas karena bicaranya dipotong dan didahului. Tapi ia teruskan juga unek-uneknya. Ya, tapi sombongnya itu loh. Masya Allah, masa Kang Marjuki, lurah Pondok Putra, itu dibilang gak level sama dia? Loh, kalau dari segi fisik kan memang gak kufu toning. Selas Sri sambil mengucek-ucek cuciannya. Kang Marjuki memang alim, kitab alfiah ngelotok, tapi penampilannya kan memang tidak meyakinkan. Kecil, hitam lagi. Hus, dosa lo Sri, tegur Mona. Kang Marjuki itu sudah korek. Loh, jangan kamu rendahkan. Loh, saya tidak merendahkan kok Yu. Itu tadi kan kita sedang membicarakan apakah Neng Umi Kufu sepadan dengan Kang Marjuki dari segi fisiknya. Bukankah memang tidak sebanding? Neng Umi yang begitu anggun dan cantik bersanding dengan Kang Marjuki yang maaf saja kayak botol Coca-Cola begitu. Sudah, kamu kok semakin menjadi-jadi, sergah Monah lagi sambil memelototi Sri. Yang dipelototi malah ketawa-ketawa sambil menggoda. Jangan-jangan sampean Yumona yang naksir Kang Marjuki? Ngawur, bentak Monah sambil mencipratkan busa sabun ke arah Sri yang terus terkekeh-kekeh. Memang Sri ini sama saja dengan bosnya. Tiba-tiba Neng Saudah kembali angkat suara. Sama dengan Neng Umi, suka merendahkan orang. Memangnya orang itu hanya dilihat dari fisiknya saja. Banyak orang yang ganteng dan gagah, kelakuannya bejat. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang berpenampilan lahirnya tidak menarik, tapi hatinya mulia. Nabi sendiri kan mengatakan bahwa Allah tidak melihat bentuk maupun baju orang. Iya, tapi jangan lalu nyindir begitu, Ning. Selasri berlagak marah. Neng Umi kan memang ketua dan saya sekretarisnya. Apakah itu berarti dia itu bos saya? Yang benar saja. Ngomong-ngomong, potong Nuni yang memang dari tadi sudah kebelet nimbrung bicara. Saya memang mendengar sendiri. Neng Umi pernah berkata, pokoknya lebih baik saya tidak kawin bila calon pelamarku hanya orang yang biasa-biasa saja. Percuma dong belajar jauh-jauh terus seperti si Asia ini, cuma kawin sama cari. Kasihan. Denger tuh, timpal Ning Saudah cepat. Apa aku bilang? Anak itu memang sombong. Dia berhenti sejenak, mengelap tangannya dengan kain yang dipakainya. Kemudian katanya kepada Nuni, enggak nih. Lalu dia enggak bilang suami apa yang dia idamkan. Ya, ia mengatakan, jawab Nuni bersemangat. Ya, ia mengatakan, jawab Nuni bersemangat. Apalagi dilihatnya kawan-kawannya yang lain menghentikan pekerjaannya. Semua tertarik ingin mendengarkan kelanjutan bicaranya. Katanya dia hanya mau kawin dengan lelaki muda yang gagah, ganteng, syukur punya kumis kayak Raj Kapoor, aktor India terkenal itu. Sengaja Nuni berhenti sebentar menikmati raut muka kawan-kawannya yang begitu penuh perhatian. Baru kemudian melanjutkan. Tidak hanya muda, gagah dan ganteng. Katanya
calon suaminya itu juga mesti pinter, tidak hanya di bidang agama saja. Intelek plus atau kiai plus. Ya nggak suka lelaki yang pas-pasan, apalagi minus. Nggak mau ya punya suami seperti suami Bu Kasni yang kemana-mana membawakan tas istrinya. Memalukan. Benar nih, dia bilang begitu. Tanya Sri seperti kurang percaya. Kalau saya 100% percaya, celetuk Neng Saudah. Kalau tidak percaya, sahut Nuni agak keras, tanya saja kepada Fu'ah, Nur, dan Neng Iyah yang waktu itu bersama-sama saya mendengarkan Neng Umi berbicara tentang masa depannya. Neng Umi memang pantas mengidamkan suami yang demikian. Mbak Tiah, santri senior yang dari tadi diam saja tiba-tiba berkomentar. Jarang ada santri perempuan yang seperti dia. Pikirannya maju. Maaf Neng Saudah ya, melihat orang itu tidak boleh dengan kacamata negatif dan hanya pada yang tampak sekilas. Saya tidak setuju jika Neng Umi dibilang sombong. Saya kenal betul dengan dia. Dia itu selalu berpikir bagaimana agar perempuan tidak selalu dicitrakan sebagai makhluk lemah. Menurut dia, kaum perempuan tidak seharusnya kalah dengan kaum lelaki. Lihatlah program-program pengurus Pondok Putri ini ketika dia menjadi ketua. Seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Bukankah itu merupakan ide-idenya? Itu semua menunjukkan obsesinya yang begitu besar untuk memajukan kita, para santri putri ini. Dan lebih jauh lagi, meningkatkan martabat kaum perempuan. Jadi, kalau kadang-kadang dia terkesan sombong, menurut hemat saya, lantaran harga dirinya sebagai perempuan memang begitu besar. Dengan berakhirnya komentar Mbak Tiah, ternyata berakhir juga pergosipan di pelataran sumur hari itu. Khaul pendiri pesantren Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat, almarhum Kiai Fadoli Umar, kali ini tidak seperti yang sudah-sudah. Kali ini benar-benar meriah. Soalnya Khaul kali ini dibarengkan dengan HUT ke-50 berdirinya pondok pesantren. Santri-santri lama dari berbagai periode, baik putra maupun putri banyak yang hadir. Mereka sudah berdatangan sejak pagi hari. Padahal acara puncak baru dilaksanakan sore dan malam hari esoknya. Suasana betul-betul istimewa, khususnya bagi para santri lama itu. Ini benar-benar merupakan reuni akbar. Di antara mereka banyak yang sejak meninggalkan pesantren baru saling berjumpa. Tak heran bila mereka begitu asyik menikmati perjumpaan mereka, saling melepas rindu dan bernostalgia. Di Pondok Putri, suasana nampak lebih semarak lagi karena banyak santri lama yang datang dengan membawa anak-anak mereka. Geng-geng yang dulu sering kumpul-kumpul di aula atau di pelataran sumur, kali ini ngumpul di ruang-ruang tamu. Di setiap ruang tamu berkumpul sesama kawan seperiode. Wah, berapa lama ya kita meninggalkan pondok? Sekarang sudah luar biasa begini. Lihatlah bangunan-bangunan ini. Ini semua di zaman kita dulu belum ada, kata Neng Saudah sambil menebarkan pandangannya keluar ruang tamu. Iya, sahut Nuni sambil ngeloni seorang bocah. Sumur tempat kita bergosip pun sudah tak ada.
"Hai, Ni, itu anakmu yang nomor berapa?" tanya Yumona yang kelihatan subur badannya, tapi belum tampak tua. "Ini ragilku, Yu." "Ragil? Memangnya kamu KB ya? Kok tahu itu anak ragil?" "Bukan ber-KB, tapi harapan saya begitu," jawab Nunik sambil tertawa. "Soalnya keempat anak saya laki-laki semua." "Wah, repotnya setengah mati. Kalau Yumunah berapa?" "Wah, mungkin aku gabuk nih. Sudah sekian lama belum dikaruniai. Padahal seingat saya, kawinku lebih dulu dari kamu. Tapi saya nggak putus asa kok." "Iya, masa Bunyai putus asa?" Selasri yang penampilannya paling menor di antara kawan-kawannya. "Apa? Ibu Nyai?" tukas Yumonah cemberut. "Lalu kau sendiri bagaimana? Sekarang kok lain penampilanmu, Sri?" "Lain bagaimana, Yu? Dari dulu aku kan memang cakep begini." "Dapurmu, Sri. Aku bilang penampilanmu lain. Bukan maksudku kau tambah cantik. Itu loh, make upmu kayak artis saja." Tiba-tiba Sri kelihatan sendu. Lalu tukasnya mencoba tetap ceria. "Inilah Yu, nasib orang cantik. Semua kawan sudah pada kawin, punya anak. Saya sendiri masih sorangan wae." "Kau terlalu memilih sih," sahut Nuni. "Bukan terlalu memilih," Sri menarik nafas sebentar. "Aku trauma. Nuruti orang tua, disuruh kawin sama anak orang kaya. Baru 3 bulan kawin, sudah ditinggal kabur. Dasar lelaki." "Kasian," kata Ning Saudah betul-betul tampak ternyuh. "Lihat dulu, Kang Mansur tergila-gila sama kamu kan? Apa nggak ada kelanjutannya?" "Apa?" "Kan Mansur orangnya pengecut, nggak berani ngelamar ke orang tuaku. Akhirnya diam-diam kawin sama janda. Lelaki nggak ada yang beres." "Sudahlah, jangan ngomongin saya saja. Neng Saudah sendiri bagaimana?" "Alhamdulillah, kita memang nggak tahu ya takdir kita sendiri. Tak lama setelah pulang dari sini, Kiai ke rumah bersama Kang Marjuki, meminta saya. Begitulah, aku sekarang menjadi Nyai Marjuki." Wah, semua berteriak-teriak seperti ketika mereka masih gadis. Ternyata, ya, ternyata Kang Marjuki orangnya memang baik. Mula-mula saya cuekin, tapi lama-lama saya kalah juga oleh kesabaran dan kebaikannya. Kini kami dikaruniai seorang anak perempuan cantik yang sudah duduk di kelas 3 sanawiyah. Kalian tahu namanya? Siapa nih? Hampir serempak semuanya pengen tahu. Kami sepakat memberi nama anak sematawayang kami itu Ummi Salamah. Wow, kembali ruang tamu geger. Dan tiba-tiba semuanya seperti diingatkan kepada Neng Ummi, sang primadona pesantren waktu itu. Ternyata semuanya tidak ada yang tahu dan mendengar berita tentang Neng Ummi setelah berpisah. Setelah pulang, memang ada beberapa pucuk suratnya saya terima. Kata Sri yang dulu paling akrab dengan Neng Ummi. Tapi setelah 2 kali surat saya nggak dibalasnya, saya pun berhenti surat-suratan dengannya. Ketika itu masuk seorang wanita yang kelihatannya sudah tua sambil menggandeng bocah berumur 7 tahunan. "Kalian sudah tidak mengenali saya lagi ya?" katanya setelah uluk salam. Semuanya masih terdiam.
Semuanya memandangi wajah perempuan yang baru datang itu lebih teliti lagi, sambil mengingat-ingat. Tapi sia-sia, tak seorang pun berhasil mengingat dan mengenalinya. "Kalian memang keterlaluan," kata si perempuan itu seperti kesal. "Masa kalian tidak mengenaliku lagi? Aku Tia, Mbak Tia." Serentak mereka semua berteriak dan menghambur memeluk Mbak Tia. Adegan tangis-tangisan dan kangen-kangenan pun kembali terulang. Sejenak kemudian baru mereka kembali duduk mengobrol. Kali ini mereka semua mengeriungi senior mereka, Mbak Tia yang baru datang. "Ini putra Mbak Tia ya?" tanya Sri sambil menunjuk bocah 7 tahunan yang duduk dengan wajah kosong. "Bukan Sri, ini cucuku. Aku diminta orang tuanya menyerahkannya ke pondok sini." "Oh ya, omong-omong, Neng Umi datang nggak?" "Lah itulah Mbak," jawab Neng Saudah. "Kami ini baru saja membicarakannya. Ternyata di antara kami tak ada yang tahu beritanya semenjak berpisah. Saya setiap haul tak pernah absen, selalu datang. Namun sejauh itu saya belum pernah bertemu Neng Umi. Saya dengar dari saudara saya yang tinggal di S. Setelah pulang dari sini, Neng Umi sempat aktif di sebuah organisasi kewanitaan dan bahkan menjadi ketua wilayah. Tapi kemudian bagaimana?" tanya Sri tidak sabar. Mbak Tiah tidak segera melanjutkan. Dia bahkan seperti merenung sendiri sebelum melanjutkan bicara. Kemudian dia mengundurkan diri sebagai pengurus wilayah dengan alasan akan pindah ke lain provinsi. Memang Neng Umi pindah dari S ke M. Mbak Tiah berhenti lagi, membuat kawan-kawannya penasaran. "Lalu bagaimana Mbak?" "Kata saudara saya, Neng Umi dikawin oleh seorang kiai tua terkenal di M, dijadikan istri yang keempat." "Heh?" Serentak semua yang mendengar terhenyak. Rembang.